Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadhirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini
Allah izinkan kita untuk di majelis yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada orang-orang istiqomah melaksanakan ajaran-ajarannya. Tidak lupa khatib berwasiat khusus bagi pribadi khatib sendiri dan umumnya para jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Tidak terasa Ramadan sudah memasuki hari yang ke-8, ke-7, dari ke-7 sebentar lagi ke-8. Artinya tidak terasa perjalanan waktu ini begitu cepat, ya. Kita merasa baru saja kita mengawali Ramadan, ternyata hampir sudah sepekan kita lalui. Kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan, ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan di Ramadan tahun ini, mudah-mudahan itu menjadi memicu kita untuk lebih semangat lagi menjalani Ramadan ke depan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memang kita semua sering mendengarkan para mubaligh, para penceramah menekankan di mana hikmah-hikmah Ramadan terkait dengan hal-hal yang ada di bulan Ramadan, sering kita dengarkan dan sering disampaikan. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan satu tema tentang kaitan dengan Ramadan juga, yaitu pintu-pintu keberkahan. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Umamah Al-Bahili, bertanya kepada baginda Rasul, Ayyul amali afdol, amal apa yang utama wahai Rasul? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la idlallah." Ya. Amal yang paling utama wahai Rasulullah adalah yaitu melaksanakan puasa. Karena Ramadan sudah Allah turunkan untuk kita, untuk umat Islam. Dan Ramadan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, khususnya umat Islam. Umat-umat lain tidak. Inilah satu keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan melalui Rasulnya, yang Allah berikan melalui ayat-ayat Allah tentang Ramadan, yaitu tentang puasa. Dan puasa juga diwajibkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Banyak orang mengatakan dirinya beriman, tetapi dia apakah sudah diuji oleh Allah? Puasa Ramadan bagian dari ujian Allah yang Allah berikan kepada orang beriman. Diuji kesabaran kita, diuji hawa nafsu kita, apakah kita mampu mengendalikan atau tidak. Inilah Ramadan. Maka Ramadan ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Hanya orang-orang beriman yang diberikan. Oleh karena itu
kita harus sungguh-sungguh mengisi Ramadan ini. Kita harus sungguh-sungguh menjalankan ibadah-ibadah Ramadan ini, agar ibadah-ibadah Ramadan ini akan bisa mampu membawa kepada pintu-pintu kebaikan bagi diri kita. Di antara pintu kebaikan yang Rasulullah sampaikan adalah, pertama tentu kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Ya. Puasa, saum, itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang lebih, maka ketika kita berpuasa itu harus mampu mempuasakan diri kita. Selain makan dan minum, juga harus mampu mengendalikan alat indera kita. Kalau kita ingin puasanya sukses, agar puasanya berhasil, tentu yang pernah tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi kita harus mempuasakan juga apa? Tangan kita, mata kita, ya, kaki kita, telinga kita, semuanya harus dipuasakan. Dalam artian tangan kita gunakan untuk hal-hal yang baik, mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Kenapa? Ketika kita berpuasa, kita lebih banyak mengadakan tadarus dengan Al-Quran. Tujuannya apa? Agar apa yang kita baca itu hanya ayat Allah, apa yang kita renungkan, apa yang kita pelajari itu hanya ayat Allah. Agar apa? Menambah wawasan keislaman kita, menambah nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita juga harus kita kendalikan. Ya, ini bagian dari agar puasa kita menjadi berhasil. Ya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ya. Di antara agar puasa kita berhasil, agar mendapatkan keberkahan dari Allah, di samping ucapan, ya, perbuatan itu juga harus dijaga. Ya. Dimana ketika kita berpuasa pun sampai diingatkan, kalau ada orang yang mengajak kita ribut, mengajak kita untuk berkelahi, maka jawablah, ana shaim, saya sedang berpuasa. Maksudnya apa? Dengan puasa itu artinya kita bisa mengendalikan hawa kita, emosi kita. Dengan puasa itu kita bisa mengendalikan amarah kita. Ya. Ya. Kita mampu melemahkan emosi-emosi yang ada di kita dengan puasa itu. Maka ketika berpuasa, maka Allah turunkan tensi nafsu kita. Kita menjadi lemah dengan berpuasa. Tujuannya apa? Allah menginginkan agar orang-orang yang berpuasa itu kekuatan hawa nafsunya lemah. Artinya untuk menurunkan, ya. Karena apa? Hawa nafsu yang dituruti ujung-ujungnya akan membawa mudarat yang tidak baik. Ya. Berapa banyak orang-orang yang berilmu, berapa banyak orang-orang ahli cendekiawan, tapi tidak mampu mengendalikan hawanya. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa secara utuh, baru puasa secara fisik saja, baru kelihatan bahwa dia menahan lapar dan haus saja, tidak makan, tidak minum. Namun hawa-hawa yang ada di dalam dirinya dia tidak kendalikan. Padahal Ramadan momennya di mana apa? Pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tetapi kenyataannya masih ada juga orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kenapa? Ya karena tadi
dia puasa hanya mempuasakan fisiknya saja. Yang bagus adalah saum adalah kita mempuasakan seluruh indera yang ada di diri kita di samping jasmani kita. Itu yang Allah inginkan sebenarnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selain saum di bulan Ramadan ini, puasa ini, tentu kita semua paham, kita mengharapkan agar sebulan ini bisa terpenuhi puasa kita. Ya. Kemudian yang kedua, agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu sedekah. Ya. Kita harus memperbanyak sedekah. Ya. Dengan puasa Ramadan, artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita memperbanyak sedekah jariyah. Kesempatan kita untuk berlomba-lomba menginfakkan hartanya, walaupun dia hanya pas-pasan, dia akan berusaha setiap taraweh membawa walaupun hanya Rp2.000, tetapi rutin. Itu bagian dari apa? Memperjuangkan saudara kita, membantu aktivitas kegiatan Islam kita. Ya. Makanya ketika Ramadan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, entah itu di masjid, entah di remaja masjidnya dan sebagainya. Ini apa? Ini bagian dari kegiatan yang perlu kita kembangkan dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan skill kemampuan generasi muda. Maka ketika Ramadan masjid terasa penuh. Ya. Ketika Ramadan dari awal sudah, tapi nanti begitu menjelang akhir itu akan kembali semula. Disitulah nanti akan dia. Ya. Jadi yang kedua adalah yang perlu kita ini adalah tentang sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, wasadaqatu tatfi'ul wasadaqatu ta'fil khair kama yutafil ma'ul nar. Ya, bahwa dan sedekah itu bisa mematikan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi dengan kita mengeluarkan sedekah walaupun sedikit, itu bagian dari kita menghapus dosa-dosa kita. Ya. Dengan infak kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Kita harus yakin ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Kita harus percaya bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu adalah bagian dari kewajiban kita selaku hamba. Kalau memang kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka harus yakin. Keyakinan itu akan membawa dampak kepada ketenangan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas yang dimana Ramadan ini akan menjadi sarana untuk berlomba-lomba kebaikan. Jadi yang kedua, tentu manfaatkan Ramadan tahun ini untuk tetap istiqomah mengeluarkan sedekah. Terlebih nanti berarti akhir kita harus mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Ini bagian dari untuk menghapus dosa kita, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Dengan amaliyah ini mudah-mudahan dosa, kesalahan yang sering kita lakukan, yang sudah kita lakukan, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah yaitu tentang qiyamul lail atau salat tarawih umumnya. Kalau di hari-hari biasa kita melaksanakan tahajud, ya, di sepertiga malam yang akhir, tetapi ketika Ramadan qiyamul lailnya itu bisa setelah kita melaksanakan sholat isya, dan boleh juga kita melanjutkan di sepertiga malamnya akhir untuk melaksanakan qiyamul lail. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, baginda Rasul juga menyampaikan dalam satu hadisnya, wa sholatur rajul fi jawfil lail, yaitu
dan salatlah seseorang di waktu malam. Nah, malam yang dimaksud adalah ada waktu di mana kita bisa melaksanakan setelah kita salat Isya, bisa kita melaksanakan mendekati sepertiga malam, dan di akhir yaitu pada sepertiga malam yang akhir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah hal-hal yang bisa kita ambil sebagian dari hikmah atau keutamaan-keutamaan puasa Ramadan, ya. Karena dengan Ramadan ini sesungguhnya Allah tidak menginginkan kesulitan, tetapi Allah sesungguhnya memberikan kemudahan kepada kita. Karena apa? Dengan berpuasa kita berlapar dan dahaga, ya, sesaat, ya, hari dibatasin. Sementara umat-umat terdahulu itu kita berpuasa itu 24 jam, ya, dari terbit fajar sampai terbit fajar lagi masih menyambung. Itu umat-umat terdahulu. Tetapi baginda Rasul dan pengikutnya diberikan contoh-contohkan saum hanya ada batas waktunya. Artinya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah suatu keringanan yang Allah berikan melalui Rasulnya. Jadi Allah berikan kemudahan. Jadi kalau yang kita merasa berat dengan puasa itu sesungguhnya karena dirinya tidak memahami apa yang diinginkan oleh baginda Rasul dan juga Allah. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, mungkin inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan khutbah yang ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat melaksanakan amaliyah Ramadan kita sehingga sampai akhir Ramadan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mendapat predikat la'allakum tattaqun, predikat orang-orang yang mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua mari kita kuatkan hati kita, kita jaga fisik kita jaga stamina kita agar kita mampu melaksanakan siam dan qiyam Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya bisa kita raih, bisa kita dapat, dan kita nanti di akhir Ramadan kita akan menjadi termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.